lagi. Lagi. Saatnya jam pertama dimulai. Dalam beberapa kesempatan dan berdasarkan catatan keterlambatan di buku piket, Juli akhir-akhir ini selalu datang terlambat ke sekolah. Sebagai petugas piket, saya mengajak Juli untuk datang ke ruangan saya saat jam istirahat dan berdiskusi bersama. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan kesempatan pada Juli untuk bertanggung jawab atas perilaku yang dia pilih, belajar dari pengalaman, membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang, dan menemukan solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Baik, jadi berarti ibu catat dulu ya keterlambatannya ya. Karena waktu jam pertama sudah dimulai, jadi supaya Juli tidak terlambat dulu di kelas. Jadi ibu catat dulu pelanggaran Juli hari ini. Nanti jam istirahat temuin ibu ya Juli ya. Dapat ya kelas. Juli kelas 11 kurang 1. Tanda tangan dulu sini Juli. Ini ya. Oke, silakan Juli masuk ke kelas dulu ya. Nanti jam istirahat temuin ibu kembali ya. Iya, Bu. Ibu. Silakan masuk, Nak. Mau ketemu siapa? Mau ketemu Ibu di sini. Silakan duduk, Nak. Terima kasih, Bu. Baik, Juli. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Baik, Bu. Nah, apakah Juli tahu kenapa Ibu meminta Juli di jam istirahat ini untuk datang ke ruangan Ibu? Ya, Bu. Udah, Bu. Karena saya terlambat. Iya, Nak. Nah, jadi Ibu perhatikan akhir-akhir ini emang Juli sering terlambat ya, Nak ya? Iya, Bu. Nah, dari daftar pelanggaran ini sudah hari keempat Juli terlambat datang ke sekolah, ya? Nah, jadi 4 kali ini sampai hari Rabu ini Juli sudah 4 kali datang ke sekolah. Tapi di sini dia tidak fokus apa yang telah Juli lakukan di sini, ya. Nah, Ibu melalui Juli ke ruangan Ibu agar bisa mengetahui apa alasan Juli bisa terlambat datang ke sekolah. Iya, Bu. Baik, Juli. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan ya, Nak ya. Tidak terkecuali Ibu. Jadi bukan cuma Juli sendiri yang melakukan kesalahan. Ibu juga dulu pernah waktu sekolah datang terlambat, ya. Tapi di sini kita bukan fokus terhadap kesalahan Juli, ya. Tapi hari ini kita bersama untuk membicarakan, berdiskusi, menemukan alternatif solusi dari permasalahan ini. Iya, Bu. Kalau boleh diceritakan kenapa alasan Juli bisa terlambat datang ke sekolah, Nak? Rumah saya di seberang, Bu. Untuk sampai ke sekolah, saya menggunakan perahu. Nah, akhir-akhir ini perahu saya sering macet, Bu. Sehingga saya terlambat datang sekolah. Oh, jadi karena macet ya, Nak ya? Jadi sering terlambat datang ke sekolah ya? Iya, Bu. Nah, apakah ada alternatif solusi lain yang bisa kamu gunakan? Ada, Bu. Ada perahu penyeberangan umum masyarakat. Oh, ada perahu penyeberangan umum masyarakat ya, Nak ya? Iya, Bu. Oke, kalau boleh Ibu tahu, jarak dari rumah Juli ke dermaga tersebut kira-kira berapa rentang waktunya ya, Nak? Sekitar 5 menit dari rumah, Bu. Sekitar 5 menit dari rumah Juli ya? Iya, Bu. Ya, oke, nah, berarti sekitar 5 menit ya. Nah, kalau misalnya Juli masih ingat tentang keyakinan sekolah kita, jika datang ke sekolah terlambat akan mendapatkan skor ya, Nak ya? Iya. Apakah Juli masih ingat akan hal itu? Ingat, Bu. Kalau boleh tahu, apakah Juli mengetahui berapa skor yang Juli dapat jika terlambat? Iya, Bu. Tahu. Kalau terlambat ke sekolah saya akan mendapatkan 10 poin. Oke, mendapatkan 10 poin ya, Nak ya. Berarti ini sudah 4 kali keterlambatan Juli, berarti sudah totalnya 40 poin ya, Nak ya. Iya, Bu. Iya. Jadi apa yang bisa Juli lakukan atas hal itu, Nak? Saya akan menggunakan alternatif tersebut, Bu. Saya akan berangkat lebih awal dari rumah untuk ke Penyeberangan umum tadi. Iya, Bu. Ya, oke. Terus, ada lagi yang bisa Juli lakukan, Nak?
Bagaimana dengan kamu Juli? Mungkin diperbaiki orang tua Bu. Baik orang tuanya ya. Ya Bu. Oke. Apakah Juli bersedia melakukan hal tersebut sementara orang tuanya diperbaiki oleh orang tua Juli? Bersedia Bu. Bersedia ya, Nak, ya. Baik, Ibu pegang komitmen dari Juli ya Nak ya. Semoga nanti solusi dari Juli ini dapat membuat Juli tidak lagi terlambat ke sekolah. Iya Bu. Saya akan berusaha tidak terlambat lagi datang sekolah. Iya Nak. Oke. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi Nak yang lain? Tidak ada Bu. Oke, terima kasih Juli. Nah, Juli bisa kembali untuk istirahat ya Nak ya. Kemudian setelah istirahat bisa kembali untuk belajar di kelas. Iya Bu. Nah, terima kasih Juli. Terima kasih Bu. Selamat pagi. Pagi Bu. Pada pertemuan sebelumnya di kelas 11 ruang 2, saya memberikan tugas matematika kepada seluruh siswa untuk dikerjakan secara individu. Waktu penyelesaian tugas mereka selama 3 hari, tepatnya pada pertemuan selanjutnya. Namun setelah saya selesai memeriksa hasil tugas, ternyata ada salah satu siswa, yaitu Adelia yang tidak mengumpulkan tugas. Saat jam istirahat, saya meminta Adelia untuk datang ke ruangan saya dalam rangka berdiskusi untuk memberikan kesempatan pada Adelia untuk bertanggung jawab atas perilaku yang dia pilih, belajar dari pengalaman, membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang, dan menemukan solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Adel, silakan duduk dulu. Bagaimana kabarnya hari ini, Dah? Alhamdulillah baik Bu. Adel tahu kenapa hari ini Ibu minta Adel untuk ada di ruangan Ibu? Iya Bu, saya tidak mengumpulkan tugas sesuai kesepakatan yang kita sepakati. Iya, nah, lantas menurut Adel bagaimana tindakan itu? Itu salah dan tidak bertanggung jawab Bu. Tidak apa-apa ya Nak ya, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan ya, tidak terkecuali Ibu juga. Dulu Ibu juga pernah melakukan kesalahan dalam kehidupan Ibu. Tapi di sini Ibu tidak akan berfokus pada hal yang sudah Adel lakukan dan mencari siapa yang salah dalam kejadian ini. Tapi kita bersama-sama menentukan solusi yang terbaik agar permasalahannya dapat selesai dan juga Ibu mengetahui apa sih alasan Adel bisa tidak mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Padahal waktunya udah agak lama ya Nak ya, 3 hari kan ya. Iya. Nah kemarin Ibu cek ya, nah tugas-tugas temannya semua ada di sini, ternyata nama Adel di sini masih kosong ya. Nah padahal biasanya Adel tidak seperti ini ya Nak ya. Iya. Ibu percaya tindakan yang Adel lakukan itu pasti ada alasan khususnya kenapa Adel sampai tidak mengerjakan tugas dari Ibu. Kalau boleh diceritakan, apa sih Nak yang menyebabkan kamu tidak mengerjakan tugas dari Ibu? Ya Bu, beberapa hari ini saya sibuk berkegiatan di luar sekolah. Setiap pulang ke rumah, badan saya sudah kelelahan dan akhirnya tertidur. Sampai saya lupa bahwa ada tugas yang harus saya selesaikan. Akhirnya saya tidak mengerjakan tugas Bu. Gitu ya Nak ya. Berarti Adel ada kegiatan di luar sekolah ya Nak ya? Oke, berarti akhir-akhir sibuk apa ada kegiatan Nak? Yang akan event yang dilakukan? Iya ada Bu. Oh iya. Sedang mempersiapkan kegiatan. Ya, berkegiatan di luar sekolah itu tidak masalah ya Nak ya, asal selalu memberikan dampak positif buat Adel. Nah, apakah Adel masih ingat nih dengan keyakinan kelas kita yang sudah kita buat di pelajaran kita? Ingat Bu, bertanggung jawab terhadap tugas. Oke, tanggung jawab terhadap tugas ya Nak ya. Nah, kemudian apakah yang sudah Adel lakukan itu sudah bertanggung jawab nggak dengan tugas kita Nak? Belum Bu. Belum ya Nak ya. Oke, kalau belum mengerjakan dan juga mengumpulkan tugas itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kita ya, bentuk tanggung jawab kita agar kewajiban kita sebagai siswa itu juga dapat terjalin atau terlaksanakan dengan baik. Tapi menurut Adel bagaimana supaya hal ini tidak terulang lagi Nak? Saya akan mengatur waktu saya Bu antara kegiatan di luar sekolah dengan mengerjakan tugas. Oke, apa ada lagi yang bisa Adel lakukan selain itu? Saya juga akan membuat catatan khusus. Catatan khusus ya. Apakah itu efektif buat Adel? Saya juga akan membuat pengingat di HP Bu. Insya Allah kalau menggunakan pengingat di HP itu akan lebih mudah karena saya tidak pernah jauh dari HP. Oke, berarti bikin reminder di HP ya Nak ya. Jangan lupa, berarti supaya apa ya namanya ya, supaya bisa selalu terlihat ya di HP ya, karena di HP ini kan kita juga sering menggunakan HP. Oke, baik. Berarti di sini Ibu catat
akan menggunakan catatan HP ya anak ya. Catatan HP supaya tidak terulang kembali. Baik, apakah Adel bersedia melakukan ini semua nak? Siap, bersedia. Bersedia. Oke, Ibu pegang komitmen dari Adel ya supaya nanti Adel bisa menjadi orang yang lebih disiplin lagi ke depannya ya. Ada lagi yang ingin disampaikan nak? Perasaan saya Apa ya perasaan ke Adel di sini apa? Takut tadi dipanggil ibu? Bu. Takut. Tapi sekarang bagaimana nak? Sekarang saya senang sama tenang Bu. Ternyata ibunya tidak memarahi saya, tapi mengarahkan untuk menemukan solusi dari permasalahan saya. Oke, berarti tindak lanjut selanjutnya dari Adel adalah apa yang nak? Saya ingin berubah menjadi murid yang disiplin. Oke, menjadi murid yang disiplin ya. Oke, berarti kita akan lihat progres Adel ke depannya nak ya. Iya, bagaimana kedisiplinan Adel dalam bertanggung jawab mengerjakan tugasnya ataupun yang lainnya ya. Ibu harap ke depannya Adel bisa lebih berkembang menjadi pribadi yang lebih disiplin lagi nak ya. Oke, ada lagi nak? Sudah ya. Oke, sudah. Terima kasih Adel ya sudah hadir di ruangan Ibu. Silakan untuk melanjutkan kembali aktivitasnya di kelas dan semoga diskusi kita ini memberi dampak yang baik juga. Terima kasih Adel. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Julianto dari kelas 11 ruang 1. Di sini saya akan menyampaikan perasaan saya ketika melakukan segitiga restitusi bersama Ibu Lucy. Pengalaman yang saya rasakan deg-degan ketika saya dipanggil ke ruangan karena saya sadar akan kesalahan saya lakukan. Akan tetapi saya merasa cukup tenang karena hanya dipandu untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya perbuat, bukan untuk menghakimi saya. Setelah ditemukannya solusi, saya dipersilakan kembali menuju ruangan saya. Mungkin itu saja pengalaman yang saya rasakan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Ramadhani dari kelas 11 ruang 2. Di sini saya akan menyampaikan perasaan saya setelah melakukan segitiga restitusi bersama Ibu Lucy. Perasaan saya senang dan juga saya merasa tenang juga karena tidak disidak secara sepihak oleh Ibu Lucy, tapi diselesaikan dengan cara diskusi. Itu membuat saya merasa lebih nyaman dan tenang. Mungkin itu saja yang saya rasakan selama melakukan segitiga restitusi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.